program budaya lestari. Mojopaen Singosari berdiri berdiri. Ayo rek kuyo makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. JTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di program Gesah Banyuwangi. Kali ini dalam suasana Ramadan, JTV Banyuwangi mengudara dari Jalan Koperan, Ringin Telu, Kecamatan Bangurejo. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, sebagaimana kita ketahui fenomena dukun langka di Indonesia, dukun sakti di Indonesia hari ini menjadi trending topik. Tidak hanya menjadi pembahasan para pegiat klinik, dukun dan sebagainya, tetapi orang-orang intelektual, pejabat-pejabat juga tertarik membahasnya, bahkan bersinggungan dengan mereka. Nah, pada sore hari ini kebetulan telah hadir bersama saya orang-orang yang sebenarnya juga terkait erat dengan urusan mistik, urusan dukun, urusan religius dan sebagainya. Siapa lagi kalau bukan dari para pengurus Perdunu Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Narasumber saya yang pertama adalah Gus Abdul Fattah Hasan. Beliau adalah Ketua Umum PB Perdunu ya. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat ini. Ini aktivitasnya Perdunu apa hari ini? Hari-hari puasa begini Gus? Libur atau gimana? Tidak ada pasien atau gimana ini? Kalau di puasa ini cenderung semua kegiatan itu malah padat. Oh malah padat ya. Internal di tempat masing-masing, juga kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial di luar. Jadi makanya kalau puasa begini ini kurang. Jadi kalau di puasa-puasa begini ini biasanya setiap tahun itu malah padat. Nah itu juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan. Oke. Bersama Stop dulu, disapa dulu pemirsanya Gus. Nah, nanti kita lanjut. Ya, Oke, silakan. selamat sore kepada pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini kita semua dalam suasana sehat, bisa menjalankan aktivitas puasa dengan baik. Semoga sampai nanti akhir Ramadan kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan sempurna. Oke. Ayo datang ke Warung Sebelang yang berada di Desa Padang, Kecamatan Singojuru. Kini Anda bisa menikmati sensasi menginap bersama keluarga dengan nyaman dan fasilitas lengkap.
Bangunan berupa villa khas ala Eropa juga menambah indah pemandangan di sekitar warung sebelang. Rasa betah pengunjung dibuktikan dengan inginnya mereka berlama-lama di kawasan yang dikelilingi hamparan sawah yang menghijau itu. Ada yang berselfie ria, senam, bernyanyi, berenang, kuliner. Mari jangan lewatkan liburan Anda datang di warung sebelang. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi setelah Gus Fatah, sekarang narasumber saya yang berikutnya adalah Gus Fahru Roji. Beliau adalah Rois Am, Rois Am ya, Rois Agung PB Perdunu Kabupaten Banyuwangi. Sehat Gus? Alhamdulillah, pangestune. Iya, alhamdulillah. Ini juga sama, aktivitasnya padat kalau Ramadan. Kalau Ramadan ini minggu terakhir agak kosong. Cuma minggu pertama sampai minggu minggu ketiga bulan Ramadan ini kan semua ini kan pengasuh pesantren. Jadi kalau Ramadan lebih banyak ngopeni santri. Oh iya iya iya. Disapa dulu santrinya Gus terutama Gus. Silakan Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng sonten dumateng para rawuh sedaya, pemirsa JTV seluruh Indonesia tentunya. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang menjadi dasar kita menjalani kehidupan sehari-hari kita nanti setelah selesai bulan Syawal. Terima kasih. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan diskusinya. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Gus Fahru. Pemirsa JTV, sesungguhnya pada sore hari ini kita juga mengundang Gus Inam, salah satu tokoh kunci di Perdunu Kabupaten Banyuwangi. Karena beliau lagi berhalangan hadir, lagi bagi THR tadi katanya begitu. Maka hari ini juga diutus pemain cadangannya. Siapa lagi kalau bukan Gus Dur ya, Gus Dur selaku penasihat Perdunu. Sehat Gus? Ya, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya. Ya. Kalau Gus Dur, kalau rumahnya di mana ini posisinya? Pesanggaran. Oh, dekat ya. Pesanggaran. Yang mencari Padepokan Baru ini Gus Dur ini ya? Ya, bukan sih ya, kita bersama sebenarnya. Jadi, ini butuh alternatif lah karena kemarin itu kelihatannya Perdunu itu harus berkembang lebih dari yang ada dari kemarin-kemarin. Jadi ya harus ekspansi ke beberapa tempat. Ya paling tidak untuk menyebarkan ideologi kita lah kan begitu. Dan ini salah satu kalau bisa dikatakan ya mungkin korban pertama atau yang kedua lah gitu. Tapi korban di jalur yang benar kan gitu. Disapa dulu Gus, pemirsa JTV Gus, silakan Gus ya. Assalamualaikum pemirsa JTV dimanapun Anda berada, pantengi terus ya JTV karena yakinlah ada banyak ilmu di JTV ini, acara-acaranya atau program-programnya itu selalu nuansanya adalah berbagi ilmu. Ada banyak keilmuan yang kita dapat di sana. Semoga semua pemirsa sehat selalu dan terjadi peningkatan lah setelah Ramadan ya, ada peningkatan secara spiritual. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan yang meriah untuk Gus Dur. Narasumber kita yang terakhir adalah Gus Ali Nur Fatoni, nggak tahu sejak kapan Gusnya ini. Sekretaris Jenderal Perdunu Pusat ya. Sehat Mas Tony ya? Alhamdulillah Pak Samsul, sehat selalu. Ya alhamdulillah. Ini perjalanannya kalau dari Songgon ke sini berapa jam ini butuh? Estimasi 1 jam, ternyata nggak cukup 1,5 jam. Oh. Gak pakai ilmu terbangnya kan kayak buruk itu kan bisa itu? Ya enggak bisa. Pakai kendaraan. Disapa dulu Pak Tony. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati Ketua Umum, Nasihat, Dewan Agung, dan para pemirsa JTV yang berbahagia. Mohon maaf saya terlambat, tetapi yang jelas
nanti akan diulas lah nanti supaya Ketua Umum atau yang lainnya akan memberikan penjelasan seputar aksi perdukunan yang marak di Indonesia, tetapi mana yang ciri-ciri dukun yang baik, negatif, dan dukun yang mengelabui, kan banyak faktor di situ. Kira-kira itulah sederhananya seperti itu. Sekali lagi aplaus untuk kita semuanya ya. Kita ke Gus Fahru dulu. Gus Fahru sebagai pendiri Perdunu, kemudian sempat viral juga se-Indonesia, tetapi hari ini kelihatannya disalib oleh Ida Dayak dan Pak Slamet itu. Nah, mudah-mudahan tersinggung. Dan tersinggung itu berarti kan punya niat untuk Gus Fahru bisa nggak bercerita tentang seni dari Perdunu itu sendiri, terus kemudian sebenarnya liku-likunya di dalamnya itu termasuk mungkin stigmanya masyarakat gitu ya. Negatifnya kan berbau-bau agak negatif begitu ya. Seperti Kemudian kaitan dan kemanfaatannya ini yang selalu ditonjolkan, maka ini stigma ini kemudian akan menjadi itu apa sebenarnya yang ingin disuguhkan Perdunu untuk publik Banyuwangi, kira-kira apa itu sebenarnya? Apakah ini karena ada Pak Tony ada sense of politiknya saja sebagai mainan, atau memang ada masuk ke masanya Gus Fatah? Kita lebih mendalami ke Gus Fahru. Gus Fahru juga hari ini kan kita menyaksikan ya bagaimana pro kontra terkait dengan ya ngomong masalah selamat juga, terus ngomong masalah yang hari ini faktual itu kan Ida Dayak. Menurut perspektifnya Perdunu seperti apa ini? Ini Pak Gus Fahru. Ya, Mas Samsul. Jadi terima kasih. Jadi memang sebenarnya tentang pengobatan alternatif ke Mbak Ida Dayak dulu ya. Ibu Ida Dayak. Ibu Ida Dayak, ya. Ibu Ida Dayak. Saya mengapresiasi secara pribadi kepada beliau karena ini merupakan sebuah kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia khususnya. Kearifan lokalnya ada. Ya, kearifan lokal. Jauh sebelum ada fakta, sering saya sampaikan bahwa dukun itu sebenarnya ini sesuatu yang akhir-akhir ini dengan adanya orang-orang yang menyalahgunakan dari fungsi dukun. Yang jenengan sebutkan yang pertama ini adalah orang yang betul-betul melakukan aktivitas sesuai dengan lahirnya dan karakter dukun yang Bu Ida ini. Tetapi yang satunya tadi saya lihat di berita, ini adalah orang yang menyalahgunakan gitu ya. Menyalahgunakan kemampuan atau citra dari dukun itu untuk kegiatan penipuan, bahkan tindak kejahatan, bahkan pembunuhan saya lihat di televisi itu ya. Sehingga dari kedua-duanya kepada Bu Ida saya mudah-mudahan bisa melahirkan generasi-generasi seperti itu. Ada regenerasi ya. Ada regenerasi seperti itu. Kemudian dari Pak Slamet yang melakukan kegiatan penipuan seperti, hentikanlah siapapun yang akan melakukan hal-hal yang sama dengan Pak Slamet itu. Dan misi Perdunu adalah memang dari awal untuk bagaimana kita meluruskan atau bahkan memberikan solusi terhadap keprihatinan atas adanya dukun abal-abal seperti itu. Ya. Oke, kira-kira pro kontranya begini Gus, kalau dalam komunitas yang masyarakat tradisional biasanya aliran dukunisme gitu itu bisa diterima secara vulgar, artinya secara tapi dalam masyarakat dunia modern ini kelihatannya mereka secara umum juga belum bisa menerima eksistensi daripada dukun ini. Ya macam-macam, bisa dikaitkan dengan urusan syirik lah, bisa dikaitkan dengan urusan ini aktivitas klinisnya kurang menjanjikan macam-macam. Nah, ini bagaimana menjembatani Perdunu, menjembatani agar kemudian ini juga tidak salah tafsir. Karena masyarakat kita yang katanya jenengan heterogenik tadi, punya kultur yang kuat, punya budaya. Bahkan kalau mau tanya, Gus Fahru ini lahir puskesmas atau dukun dulu ya? Dukun saya. Oh, berarti ke produk dukun semua kali ini. Produk dukun semua kali ini. Jadi begini Mas Samsul pemirsa yang di rumah JTV dan seluruhnya yang hari ini bisa mengikuti acara ini. Baik di Daton Perdunu sini atau di tempat yang lain. Perlu saya sampaikan dari sejarah dulu lah. Sejarah lahirnya dukun. Dulu dukun itu sebenarnya lahirnya adalah dari peristiwa sejarah. Dulu masyarakat Nusantara ini kan nomaden ya.
kemudian menemukan tempat Berpindah-pindah, ya. kemudian menemukan tempat yang nyaman, yang subur, sumber mata air tercapai, sehingga mereka menempat. Lah menempat itu namanya dedukuh. Nah, tempat-tempat itu disebut dukuh. Kumpulan dari tempat-tempat itu disebut pedukuhan. Nah, pedukuhan ini dipimpin oleh seorang mbah dukun. Gitu ya. Mbah dukun yang dia harus bisa sertifikasinya harus bisa menyelesaikan seluruh problem masyarakat, mulai masalah tanaman, masalah kehidupan, sampai termasuk kepada masalah pengobatan. Kan begitu. Nah, Perdunu hadir gitu ya. Perdunu hadir dalam rangka meluruskan ini. Artinya meluruskan orang-orang yang menyalahgunakan dan melakukan menjadi dukun abal-abal, merusak citra dukun pada aslinya. Intinya Perdunu juga tidak sekedar ikut arus besar ya, pokoknya ambruk kanan ambruk kiri enggak ya. Kita justru kenceng ini meluruskan, karena dalam urusan Bu Ida ini juga saya lihat beliau dalam beberapa videonya adalah beliau ini orang Muslim. Sama dengan kami itu punya prinsip atau punya kaidah pengobatan. Nahnu nudawi wallahu yusafi. Kami yang mengobati, Allah yang menyembuhkan. Nah, ini adalah pedoman dasar dukun pengobatan. Tidak ada orang sakti, tidak ada orang ampuh, tidak ada minyak sakti, minyak ampuh. Karena itu sarana dan media. Media dan sarana ini di tangan ahlinya, ini akan memiliki kekuatan dasar atas izin Allah. Maka kaidah pengobatan di dalam Perdunu ini nahnu nudawi wallahu yusafi, kami mengobati, Allah yang menyembuhkan. Kalau secara linear mungkin Gus Bahru bisa menerima karena Bu Ida adalah seorang muslim. Bagaimana kalau non muslim? Bisa enggak Perdunu menerima? Jangan-jangan susah juga artinya ketemu. Wah, ini piye kan begitu. Gimana ini menjembatani juga kan ini sebenarnya. Kayak apa sebenarnya? Jadi artinya begini. Kalau urusan pengobatan khususnya ya, urusan pengobatan itu kan tingkah darurat. Makanya kami sebagai orang muslim ini memberikan solusi. Ini loh enek untuk urusan dukun itu ternyata santri itu ya enek sing ada yang nangani perdukunan gitu loh. Sehingga ini apa yang jenengan sampaikan tadi itu tidak terjadi atau bahkan mereka punya solusi gitu. Karena kita memang prihatin gitu ya. Kalau ini dari non muslim seperti apa? Tergantung ini urusannya dengan apa gitu ya. Tapi bisa enggak Perdunu akhirnya merambah? Karena ini kan stempelnya Perdunu, tidak ada stempel agama. Bisa enggak merambah ke teman-teman yang Hindu, teman-teman yang kan ada saja Perdunu. Jadi saya Oke, Gus. Saya lengkapi. Konteksnya itu kan bisa membedakan antara konteks agama, konteks budaya dan konteks yang lain. Jadi ada kamar-kamar di situ. Oke. Jadi saya di Alas Purwo itu, di padepokan saya di Alas Purwo itu jamaah saya ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Muslim, otomatis Muslim mayoritas lah. Ya 30% Hindu, yang 10% Buddha. Itu jamaah saya. Gitu ya. Dari berbagai aspek kalau ada saya, walau toh itu teman-teman Hindu ya untuk urusan ngekrarkan ngujubne sampai ngujubne genduran ketika ada saya di padepokan walau toh beliau itu beragama Hindu ya saya yang legalisasinya jenengan ya. Waduh. Artinya saya bisa kita ya inilah kearifan lokal kita bahwa kebinekaan Indonesia ini sebuah rahmat. Oke. Gitu. Terima kasih Gus Bahru, nanti kita sambung. Ya luar biasa. Kita ke Gus Dur dulu. Gus Dur ini kan ahli juga, punya santrinya berapa ini Gus? Ya, cukup lah. Nah, kita coba menggali pada hal yang lain ini Gus Dur supaya perspektifnya beda. Perspektif pondok pesantren ini seperti apa? Ini Pak, perspektif kitab lah, kita kira-kira seperti apa? Ya, makanya itu seperti apa sebenarnya Gus? Kegiatannya Bu Ida, Pak Selamat dan teman-teman Perdunu lah. Ini kan ada temannya ternyata kan viral. Ya bedanya Bu Ida sudah di Jakarta, ini masih di Bangurjo lah kira-kira begitu ya. Silakan Gus Dur. Saya rasa ini Pak Samsul. Jadi rumusan ideologi kita di dalam berorganisasi ini ya, itu justru melampaui itu semua. Jadi kita ini satu contoh aja begini. David Blaine itu yang kemarin mau ke sini, seorang ilusionis dari Amerika, kadernya David Copperfield itu kan, itu timnya itu sudah minta izin ke kita. Bulan Suro kemarin itu mau show di Alas Purwo waktu itu. Ya, Suro Gus ya, atau apa itu? Iya. Baru akan atau sudah? Ya, kemarin tuh sudah terus kita tolak. Sudah komunikasi. Sudah komunikasi. Kita tolak. Kita tolaknya begini, itu kan bersifat konten
Jadi David Blin itu datang ke sini itu bersifatnya konten, dia membuat konten untuk melakukan atraksi-atraksi dan mengajak kita. Sementara rumusan ideologi kita itu kan, kita ini bukan orang yang bersifat kontestasi seperti itu. Tidak. Kita itu memberikan rumusan-rumusan, memberikan justifikasi atas tindakan-tindakan yang disebut orang sebagai dukun itu, mana yang itu bisa dikatakan ya legal atau mana yang palsu kan begitu. Makanya ketika ada dikatakan dukun palsu, berarti kan ada dukun yang tidak palsu. Kan begitu, logikanya begitu. Nah, kita berorganisasi ini dalam rangka merumuskan bahwa rumusan tentang hikmah itu ada di dalam Islam. Bahkan jantung dari Islam aswaja salah satunya ya ilmu hikmah ini. Ketika ilmu hikmah ini diserang habis oleh kaum Wahabi kan, hari ini kan begitu. Bahwa kitab Mamba Usulul Hikmah itu kitab haram, sihir, syirik dan seterusnya kan begitu, yang terjadi hari ini kan begitu. Karena mereka tahu, kelompok-kelompok Wahabi ini tahu bahwa jantung ideologinya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada di dalam rumusan ilmu hikmah ini. Ketika ini kita patahkan, ketika ini kita hancurkan, maka aswaja itu akan kolab. Fikih tidak mampu menanggulangi ini karena mereka juga punya fikih, ya. Mu'tazilah juga punya fikih, Syiah juga punya fikih, kemudian Wahabi juga tidak kalah fikihnya kan begitu. Tetapi mereka tidak punya apa yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari sisi hikmah. Memandang ilmu hikmah ini kaum aswaja itu sebagai satu jantung ajaran. Karena apa? Kita lihat sajalah di Nusantara ini, para kiai dalam menyebarkan Islam hingga sampai ke ini dam koperan Islam sampai ke Sanggar itu kan. Itu kalau tidak menggunakan prinsip-prinsip ilmu hikmah, saya yakin tidak sampai ke sana. Tanah yang gung liwang liwung ya kan. Orang dari Surabaya, orang dari Vietnam, dari Campa, dari mana datang ke sini untuk berdakwah di tanah yang asing gung liwang liwung. Sangu ATM yakin nggak laku di sini waktu itu kan gitu. 1400 tahun yang lalu bawa ATM nggak laku, Gus. Karena ATM-nya belum dicetak. Iya kan begitu. Kalau belum dicetak belum ada isinya juga. Kan nggak laku. Nah, apa yang mereka bawa itu adalah ilmu hikmah. Bagaimana tashirul qulub misalnya, menundukkan hati. Doa-doa itu dipakai sehingga masyarakat itu tunduk. Paling tidak memang nggak cocok, nggak ngeruti kan begitu. Artinya tidak boleh munafik dengan kondisi itu sebenarnya gitu. Iya, ini Islam itu sampai ke wilayah kita itu menggunakan prinsip itu, tidak ada yang lain. Kita tidak dalam kerangka Islam disebarkan dengan peperangan, tidak, ya. Karena para wali songo dulu yang datang ke sini itu kan orang-orang yang sudah muak dengan peperangan antar ideologi di Timur Tengah itu. Mereka jenuh dengan itu, mereka jenuh dengan peta politik, akhirnya mereka mencoba mencari tempat yang baru, tempat yang dijanjikan begitu kalau dalam konteks Yahudi lah mungkin. Nah, itu ada di sini, di wilayah Nusantara ini. Sebelum ke Pak Tony begini Gus, oke lah bahwa apa yang Gus Dur sampaikan tadi ada sebenarnya perang ideologi. Satu sisi ada purifikasi Islam namanya itu, kalau di ada pemurnian Islam. Satu sisi yang lain memang ada Islam tradisional kan begitu. Lah ini bagaimana kalau kemudian persoalannya kan bagaimana ilmu-ilmu perduni ini juga karena eranya sudah berubah maka bisa dikontekstualkan. Nah ini pertanyaannya sebenarnya, bisa dimaterialkan, bisa diterima itu seperti apa? Nah, terutama seperti itu, tidak sekedar bagaimana ini perang ini enggak, karena kita tidak dalam bab mencurigai orang per orang, aliran per aliran, tapi bagaimana ini bisa dimaterialkan, bisa diterima, punya bisa efek-efek samping itu, silakan. Tapi sangat bisa, Mas. Nanti saya beri beberapa contoh. Saya contohkan begini. Masyarakat Jawa, ya tidak Jawa, Nusantara dulu, ketika pengen manggil anaknya yang merantau di mana, apa butuh HP kan tidak. Cukup gentong itu dihublek ping telu, celuk jenenge begitu kan. 3 hari pulang, Mas. Kalimantan saya 3 hari pulang. Itu gentongnya isinya air apa isi beras air, itu? Kan begitu. Itu contoh. Dan itu real, dulu memang begitu. Artinya apa? Hari ini, Mas, kalau kita ngomong teknologi, ya kan? Justru teknologi nenek moyang kita itu sifatnya tidak merusak.
Berbeda dengan teknologi modern, itu harus diakui. Teknologi modern itu merusak. Saya contohkan HP saja. HP ini butuh merusak hutan berapa saja, berapa juta hektar, ya kan, untuk mengambil emasnya dibuat piranti itu, untuk mengambil apa namanya yang dibuat baterainya itu semua itu kan proses pertambangan panjang kan, merusak alam dan seterusnya. Belum tower BTS-nya Belum ya. towernya. Kalau BTS-nya dibangun di sini bisa hilang ini. Belum Kadang- lagi begini, contoh begini, HP-nya bagus, nggak ada pulsanya, nggak fungsi kan, pulsa penuh, HP-nya bagus, baterainya habis juga nggak fungsi, baterai penuh, pulsa penuh, HP bagus, sinyal nggak ada, nggak fungsi. Semua itu tadi ada, nomornya musuhnya gak duwe juga nggak fungsi, kan begitu. Tetapi teknologi kita dulu tidak membutuhkan semua itu. Dulu begitu. Tetapi kemudian modernisasi itu merambah dunia yang seperti itu dan kita kalah. Diakui Itu jujur kalah ya berarti kita ya? kalah. Karena apa? Kapitalisme memang tidak menghendaki itu. Karena apa? Itu tidak bisa dikapitalisasi. Ya. Tidak bisa dijadikan komoditas. Kan begitu. Ya. Sehingga itu disingkirkan. Jadi Perdunu ini dihadirkan salah satunya adalah kontra Ya, kapitalisme. salah gitu. satunya begitu, tetapi dalam konteks tertentu kan, begitu Mas Samsul. Ya. Tepuk tangan yang meriah untuk itu. Kita ke Pak Tony dulu, ke mic-nya ke Pak Tony. Ini menarik diskusinya ya. Dunia saya 10 tahun yang lalu lah diskusi begini, ternyata saya kelingan-kelingan kalau dunia aktivis saya. Kita ke Pak Tony, nyambung sebenarnya dari apa yang filosofis yang disampaikan oleh Gus Dur tadi, Pak Tony. Nah ini saya ingin memposisikan Pak Tony aja lebih pada seorang pembanding aja Pak Tony hari ini, karena sangat lengkap ini narasumbernya. Hari ini kan memang ada Pak Slamet, ada Bu Ida Daya itu juga Pak Tony. Nah eksistensinya hari ini sebenarnya bukti faktualnya beberapa kali Bu Ida itu sudah mampu menyembuhkan beberapa penyakit yang jauh hari orang tuanya sampai keliling sampai kemana-mana nggak sembuh. Tetapi dalam perspektif yang lain Pak Tony, banyak kalangan akademisi dan kemudian terutama kalangan profesi kedokteran itu belum bisa menerima Pak Tony, belum bisa menerima dan cenderung ada yang menolak karena secara medis, secara diagnosis itu menurut mereka kalau meminjam istilah modernisasi rumah sakit itu tadi belum bisa diterima, belum bisa dibuktikan secara ilmiah, maksudnya begitu. Nah, ini gimana Pak Tony untuk menjembatani ini? Satu sisi ada kearifan lokal gitu ya, sisi lain ternyata juga ada metode pengobatan yang lebih modern. Nah, negara ini kan juga legalitas ini ya. Silakan Pak Tony. Oke, terima kasih. Saya hanya ingin menambah yang pertama, Perdunu lahir jelas ingin mengedukasi masyarakat dari aktivitas dukun abal-abal. Yang kedua berkaitan dengan jasa pelayanan. Jangan salah, dukun, perawat, dokter dan kawan-kawan ini satu level. Salah satu dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan jasa pelayanan medis diantaranya adalah dukun bayi dan yang dilakukan oleh paranormal. Termasuk dukun pijet dan kawan-kawan. Masuk itu berarti ya? Masuk. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah menyebut jelas di situ. Artinya satu persoalan amal nih berarti ya. Berkaitan dengan yang lain berbicara ABC, tetapi kami selaku dukun yang memiliki organisasi Persatuan Dukun Nusantara itu tentu sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh Ida Dayak. Jangan kita sebetulnya ndak perlu bicara jauh ke Ida Dayak karena memang seperti itu. Gempa ya? Ada gempa. Gede iki. Astagfirullah, kita berdoa sebentar. Gus Bahru kelihatannya posisinya pemirsa JTV ini posisinya gempa ya. Gede iki gempa ini. Posisi gempa di Kedaton Perdunu Ringin Telu Bangurejo. Mudah-mudahan tidak ada aral yang melintang. Sekali lagi didoakan sebentar Gus Bahru, Pak Mas Tony di pending sebentar. Silakan didoakan untuk keselamatan kita semuanya lah, keselamatan masyarakat Indonesia dan Banyuwangi khususnya. Silakan. Ini saya berdoa Jawa enggak apa-apa ya.
Duh Gusti Hang Maha Suci, niat ingsun muji. Pujiku puter giling gumiling kersane Gusti Anomo. Sangka kidul tinulak bali mengidul tinulis Raja Eman Slamet. Nggawa garu geni lelaku kepethuk si Jaka Tawa tawi tawar saking kersane Gusti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih Gus Bahru dan pemirsa CTV, mudah-mudahan tidak ada apa-apa dan ini juga bagian dari ujian. Kebetulan tema kita ini juga tema-tema yang berbau goib, jadi ya kita harus mempercayai bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat di balik apa yang kita bicarakan secara harfiah. Kita akan lanjutkan diskusi kita, nanti kita sambutkan ke Pak Tony setelah yang akan lewat berikut ini. Sun Oseng Sedap atau SOS Restoran menyajikan menu-menu spesial otentik oriental yang fresh dan istimewa bagi para penikmat kuliner di Banyuwangi. Oriental Restoran recommended dengan harga-harganya yang terjangkau. SOS enak terus. Pelayanannya ramah, suasananya nyaman, pokoknya penggemar kuliner wajib ke SOS. Enak terus. Dengan tempat yang luas dan nyaman, cocok untuk keluarga, teman maupun kolega. Kita punya spesial menu yaitu ikan patin steam, kemudian ada bebek packing, dan juga ada tahu king dan ayam panggang. Restoran ini juga bisa untuk venue, untuk ulang tahun, untuk pernikahan atau lamaran atau acara arisan mungkin bersama teman-teman dan sahabat, halal bihalal dan buka puasa bersama. SOS enak terus. Masakannya sedap, enak, dan tentunya kita bisa kembali lagi. SOS enak. Yang harus dicoba, kulit ikan telur asin ini enak banget. Semua harus nyoba, nih recommended banget. SOS enak terus. SOS Oriental Restoran, Jalan Brawijaya 67, Banyuwangi. Kini hadir di Banyuwangi toko busana muslim terlengkap dan termurah. Toko Aldila eksklusif yang berada di Rogo Jampi menyediakan busana gamis, baju takwa, sajadah, kerudung aneka model seperti kerudung segi empat atau pasmina, kerudung bergo langsung pakai, mukena dan aneka perlengkapan sholat lainnya. Toko Aldila eksklusif juga menyediakan aneka kebutuhan dan perlengkapan haji dan umroh. Juga aneka makanan khas Timur Tengah seperti kurma, kacang Arab, kismis hanya di toko Aldila eksklusif yang berada di Rogo Jampi. Ayo datang ke toko kami, ajak kerabat, saudara, teman, insya Allah segala kebutuhan Anda dapat terlayani. Ayo, tunggu apa lagi? Semua kebutuhan busana Anda dan juga keperluan haji dan umroh ada di sini. Bisa beli grosir atau eceran dengan kualitas terbaik dan diskon besar-besaran.
Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi. Pemirsa JTV, mohon maaf, sama-sama tadi kita rasakan di halaman Kedaton ini di Ringin Telu Bangurejo ya teman-teman semuanya, bahwa terasa cukup keras getaran gempanya berdasarkan hasil Google Map yang sudah ditelusuri oleh teman-teman kru JTV, bahwa terjadi di Pantura ya, pantai utara Pulau Jawa di sekitar Tuban. Kita berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita juga tidak ada aral yang melintang, tidak ada korban di sana. Nah, kita lanjutkan ke Mas Tony yang sempat terputus tadi. Bisa dilanjut Mas Tony tadi, bahwa sempat kita tentang Iya. ya. Jadi kita jangan jauh ke Ida Dayak. Banyak kok di Banyuwangi yang ke Sangkal Putung dan seterusnya. Itu kan juga banyak masyarakat kita enggan mau ke rumah sakit. Habis kecelakaan, misalkan patah tulang, mereka ndak mau dipen dan seterusnya, pilih cenderung ke Kegintangan misalnya. Itu kan bagian dari kearifan lokal. Itu ada, dan itu diakui. Khasiatnya sudah jelas. Nah, oleh karena itu hal-hal semacam itu mari kita mohon maaf, kalau pemerintah wajib hadir melindungi orang-orang yang ikut memberikan asas manfaat bagi khalayak ramai. Tidak boleh malah justru disebut sebagai pesaing rumah sakit ya? Oh, jangan, itu kan bagian dari kita itu rumah sakit, perawat dan seterusnya, ini kan satu level dengan dukun paranormal, kemudian dukun pijet, dukun bayi dan seterusnya, itu kan bagian dari yang dilindungi oleh undang-undang. Jasa pelayanan medis yang dilakukan salah satunya oleh paranormal, jangan salah, termasuk pengobatan tradisional dan seterusnya itu. Oleh karena itu sekali lagi aksi perdukunan, jangan salah juga bahwa setelah Perdunu lahir tidak ada aktivitas perdukunan yang abal-abal. Tidak ada loh ya. Saya tidak. Maksudnya itu pribadi atau kelompok yang disebut? Kelompok yang lain di Indonesia, Nusantara terutama. Setelah Perdunu lahir, masyarakat Indonesia terutama ini kan tampaknya semakin cerdas. Bagaimana harus berpikir minta tolong kepada dukun. Nah, buktinya yang terbaru ini adalah Slamet Tohari. Nah, Slamet Tohari itu kan aktivitasnya sebelum berdirinya Perdunu lahir. Sebelum lahirnya Perdunu, aktivitasnya dia sudah 4 tahun, baru kemarin ini bisa dilakukan. Setelah Tohari tidak ada. Kita punya keyakinan masyarakat Indonesia. 2 tahun sebelum Perdunu, 2 tahun setelah Perdunu aktivitasnya Pak Tony. Iya, artinya berarti kan kok tidak bisa diterawang dari sini itu Slamet Tohari, tidak bisa dicegah itu loh Perdunu itu Pak Tony. Artinya Perdunu kita ini kan dilahirkan 2 tahun yang lalu ya kan. 2 tahun yang lalu kita melakukan langkah-langkah itu. Setelah kita lahir tampaknya aktivitas perdukunan yang menipu dengan salah satunya mengganda uang dan seterusnya, melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, itu tampaknya tidak ada. Ini aktivitas ini kan ada karena sudah lama tetapi terbongkar gitu loh. Nah, setelah ini insya Allah kita punya keyakinan tidak ada dukun abal-abal yang bergentayangan di bumi Indonesia. Tetapi sekali lagi bahwa Ida Dayak kita apresiasi, sementara dukun yang melakukan pembohongan publik dan seterusnya. Jangan salah juga, saya punya catatan bahwa yang mengaku dukun tidak selamanya itu mendapatkan manfaat. Justru ditipu juga banyak. Pasien datang misalkan, datang mengiming-imingi segala sesuatu, tiba-tiba kendaraannya hilang. Justru ditipu oleh pasien. Nah, ini hal-hal yang dukun menggandakan uang ya, banyak juga ya. Dukun pengganda uang. Ini apalagi menjelang THR ini ya. Nah, hal-hal sekali lagi pada prinsipnya aktivitas perdukunan itu kita bersama dengan Ketua Umum, Dewan Penasehat dan kru dari Perdunu ini senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat. Banyak juga orang-orang yang minta tolong kepada kita, khususnya para Perdunu ini minta tolong, misalkan naik pangkat dan ingin pengobatan ABC ilmiah maupun non ilmiah dan seterusnya. Ini kita memberikan orang-orang tertentu, misalnya saya, Pak Tony bisa apa? Saya bisanya pijet.
Saya bisa menyelesaikan untuk sakit gigi, insya Allah 5 menit saya selesaikan bisa. Jadi Perdunu sudah membuka jasa itu berarti Pak Tony ya? Kira-kira ada di situ, misalkan ada orang sakit perut dan seterusnya, atau kena sihir sekalipun, kita kan bisa mendeteksi. Oh, sampai ini bukan kena sihir, sampai harus ke rumah sakit. Jadi jangan bilang setelah kita lihat, oh sampai ini perutnya besar, ini sampean ini murni sakit kanker misalkan, sampean harus ke rumah sakit. Jangan dipaksa bahwa oh yo sampean kena sihir. Nah, ini kan repot. Hal-hal semacam itu masyarakat harus kita ketahui. Misalnya sakit yang bosok kakinya misalkan, sampean ini harus ke rumah sakit. Tidak bisa dengan cara diguna-guna sama orang, sampean harus ke rumah sakit. Begitu kira-kira. Tapi kalau ngomong-ngomong Perdunu kalau buka jasa bertarif enggak ini Pak? Nah, Pak sampai Tony? hari ini sama sekali Perdunu tidak pernah memasang tarif. Tetapi bagi mereka yang datang minta tolong sebagai ungkapan terima kasih, terus kemudian ada hal-hal khusus yang perlu disampaikan, ini perlu dibicarakan. Yang jelas mereka senang karena mereka minta tolong itu kan dalam bahasanya minta tolong. Orang kesusahan dan wajib kita tolong. Namanya orang kesusahan bagaimana? Banyak kok dari Jakarta, dari mana saja yang selalu datang ke kita minta pendapat, saran, apalagi zaman pil-pilan hari ini. Semakin laris ini ya. Pil-pilan seperti ini kita banyak lah hal-hal yang minta pendapat, ini nogodinone ya opo, harinya apa. Begitu kira-kira. Iya, tepuk tangan yang meriah untuk Gus Tony. Gus Patah, Pak Faru dan Gus sama Tony ya. Kita ini berbagi ada waktu sekitar 15 menit lah berbagi ya menjelang ini. Kita nyambung ini Pak Gus Patah. Yang menyambung punyanya Pak Gus Tony tadi. Bagaimana Perdunu ini Gus Patah tidak juga menjadi sesuatu yang susah untuk disentuh masyarakat publik lah. Kita pengen tahu ini tipsnya bagaimana Perdunu itu layaknya misalnya NU gampang gitu ya. Jadi tidak menjadi momok gitu menjadi. Itu gimana tipsnya hari ini sudah disiapkan gitu. Yang terpenting bagi kita sebenarnya itu selalu kita beraktivitas itu yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Itu yang terus kita lakukan terkait dengan fenomena pengobatan alternatif. Nah, ini menjadi catatan kita bersama bahwa sebenarnya bahkan di Amerika itu yang menggunakan jasa pengobatan alternatif itu lebih dari 40%. Nah, ini adalah penelitian angka, itu ya? Iya, saya tadi baca artikel itu. Dan sebenarnya kalau melihat angka-angka itu berarti kan angka yang sangat besar sekali. Dan kalau kita boleh jujur, penyakit yang ada di dunia ini yang sudah ada obatnya, yang sudah itu bisa hasil penelitian bisa ditangani secara medis itu kan hanya sekian persen saja, mungkin tidak lebih dari 10%. Yang selebihnya itu kan masih tidak diketahui cara penyelesaian dari penyakit itu. Nah, bukti-bukti bahwa ada keajaiban di dunia ini itu kita semua sudah menyaksikan. Kita harus membuka mata lah bahwa ada banyak kejadian-kejadian yang kita sebenarnya itu secara akal tidak bisa kita terima, tapi faktanya begitu, gitu loh. Kita harus membuka mata seperti itu. Nah, terkait dengan Slamet, jadi saya berharap masyarakat ini harus realistis lah berpikir. Masa uang kok digandakan, menggandakan istri itu masuk akal lah, masuk akal. Mungkin itu. Istrinya. Harus realistis lah, maksudnya kita harus belajar. Meskipun sak peteng-petenge dino gitu. Nah, harusnya yakin bahwa nanti akan ada cerah gitu loh. Karena bagian yang menggandakan itu semua diharamkan ya, kecuali menggandakan istri itu masuk ya berarti ya. Itu masuk itu. Ya, maka. Gus Faru disambung, silakan Gus Faru ya. Ya, jadi saya akan berbicara di sisi melengkapi yang disampaikan Gus Patah bahwa karena banyak sekali praktek perdukunan yang disalahgunakan, kemudian Perdunu harus memberikan tadi misinya disampaikan Pak Sekjen tadi kan memang edukasi dan dakwah, sehingga dalam memberikan arah agar siapapun yang bergabung ke Perdunu bukan hanya datang untuk menjadi pasien tetapi juga malah memiliki ketertarikan untuk ikut bergabung di Perdunu, maka kita membuat sebuah anggaran dasar, anggaran rumah tangga ada. Kemudian sudah ada. Kemudian buku panduan atau buku induk ilmu perdukunan atau ilmu hikmah Perdunu itu sudah ada. Namanya kitab Babon.
beliau yang merakit Gus Dur ini nanti. Sudah terbit juga? Sudah diterbitkan, tapi untuk kalangan sendiri ya. Ya, saya kira ber-ISNN, berlogo lah, tempel. Ya, artinya ini Ikhtiar ya, ikhtiar. Bukan ikhtiar, tetapi ini karena buku-buku induk sehingga ini diperuntukkan orang yang memang beriktikat ngaji ilmu hikmah di Perdunu gitu ya. Saya sarankan kepada alumni Pondok Pesantren yang di pesantrennya belum sempat kiainya mengajarkan ilmu hikmah, datanglah ke Kedaton Perdunu sini. Nanti ini sudah ada kitab panduannya, kitab babon yang nanti kita ajarkan begitu ya. Kira-kira demikian untuk memberikan arah agar tidak ada lagi penyelewengan dan rekayasa di dalam urusan perdukunan. Oke. Bisa ditambahkan Gus? Saya rasa untuk fenomena terakhir ini hal yang penting bagi masyarakat itu begini. Ini kan kondisi krisis dari berbagai aspek, kan kita ini sedang krisis. Jadi kasus penggandaan uang, kasus emas batangan dan macam-macam itu ya jangan dipercayalah. Artinya jangan dipercaya itu begini loh. Saya itu pernah komunikasi dengan orang yang mengaku membawa kerisnya Bung Karno. Dan dia bilang begini, siapapun yang megang ini maka tidak lama dia akan mendapatkan jabatan tinggi. Tapi faktanya apa? Dia bertahun-tahun ya bakul keris kan begitu. Iya kan? Ini kan fakta. Makanya itu pembohongan publiknya begitu. Dan yang terpenting bagi masyarakat, satu usaha. Kalau memang ada kendala keuangan, kendala ekonomi, yang jelas harus kreatif lah ya kan? Harus kreatif apapun itu dan yakin sama Yang Maha Kuasa. Keyakinan kita itu bisa kita ukur begini. Ketika kita itu yakin atas datangnya waktu maghrib, walaupun posoi wetenge nglempet, tapi keyakinan kita atas datangnya maghrib itu kan tidak bisa diragukan, iya kan? Kalau kita tingkat keyakinan kita seperti itu terhadap Tuhan kita, ya kita ini bagian dari wali-walinya. Itu ukurannya di situ. Kan tidak ada toh kita yang meragukan kok iki maghrib sido teko apa gak ya. Kan tidak ada kita. Sama dengan rahmatnya Tuhan itu teko apa gak ya. Itu tidak ada. Kalau itu yang terjadi. Kalau dipertanyakan berarti orang semuanya loyo ya. Jauh kan begitu. Saya rasa itu Pak Samsul ya. Ya, Pak Toli silakan ditambahi juga nih. Ya, sambil terakhir, ngejar maghrib aktivitas perdukunan yang dilakukan oleh Perdunu ini senantiasa mengedukasi masyarakat juga semakin cerdas. Nah, alhamdulillah hadirnya Perdunu ini bisa diterima oleh berbagai pihak, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat pusat. Diakui, ini penting. Mengenai yang lain-lain, yang terpenting aktivitas Perdunu sampai hari ini jalan, kegiatan pengobatan tradisional jalan, masyarakat yang merasa terbantu hadirnya Perdunu juga sangat banyak. Insya Allah Perdunu tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dilakukan oleh dukun abal-abal seperti pengganda uang dan seterusnya. Yang terjadi. Terakhir Pak Tony, Perdunu sejauh ini mengkader orang enggak misalnya? Ini ya saya lihat tokohnya kan berempat saja, enggak ganti-ganti tambah kursi. Sementara ini, tetapi untuk yang di luar kota ini sampai hari ini sudah melakukan langkah-langkah. Karena namanya berpusat ini kan tidak serta-merta kita harus kamu sekali 1 tahun ikut saya kemudian jadi juru kunci misalkan. Ya kan enggak harus begitu. Ya harus bertahun-tahun, ada prosesnya. Nah, saya bersama dengan tokoh-tokoh yang lain ini hadirnya Perdunu ini bukan di mana-mana. Latar belakang hadirnya Perdunu di Bayai Syafaat Blok Agung. Sebelum berdirinya Perdunu tanggal itu 2 hari sebelumnya itu melakukan rembuk atau ritual di Mbah Yai Syafaat Blok Agung. Artinya lahir dari mana? Berawal dari dan dilatar belakangi di Pondok Pesantren Blok Agung. Ya. Salah satu prestasi yang boleh dipublikasikan kepada publik apa? Salah satu prestasi Perdunu, ya, Pak Tony. Mungkin yang bisa menjelaskan Gus Fatas. Gus. Jadi terakhir didoani ya. Monggo Gus Fatas. Jadi ada sebuah cerita yang terbaru ini bahwa kita ini ketemu dengan orang yang sebenarnya dia itu kalau ngomong keyakinan, dia itu keyakinannya itu memang agak berbeda dengan kita. Tetapi dia itu tidak menjadi pengamal dari keyakinannya dengan baik. Intinya dia ngambang. Nah, kemudian dia tuh menjadi yakin adanya sebuah hal yang bersifat gaib.
itu ya karena berinteraksi langsung dengan Perdunu, kita mencoba untuk memahamkan fenomena-fenomena yang ada di dunia ini dan kemudian kita itu arahnya kemana. Dan ini adalah hal yang membanggakan dan membahagiakan kita bahwa kita memberikan arah, tujuan kepada orang yang di mana dia itu betul-betul tidak bisa menentukan arah, dan kita memberikan arah baru dan harapan baru bagi mereka, dan ini kebahagiaan bagi kita. Kalau relasi Perdunu dengan pemerintah seperti apa, Gus Fahru kira-kira? Ya, jadi hubungan kita dengan pemerintah baik, artinya kita mengedukasi ke masyarakat, dan hubungan kita dengan bersilaturahim lah kapan hari kita dengan Dandim gitu ya, dengan Kapolres, bahkan dengan pihak-pihak yang lain gitu ya. Bahkan yang perlu dicatat, Perdunu ini karena misinya adalah dukun santri gitu, kita menjadi pusat penelitian, bisa dibuktikan dari UGM, dari IAIN, dari UIN, Jogja, dari Jember, dari beberapa lah. Ya, jadi dari kalangan akademisi, dari kalangan tradisional, kita ini bisa melayani semua. Bahkan kita menjadikan pusat penelitian gitu loh. Dan mahasiswa-mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penelitian ke kita itu kumlot semua gitu loh. Hasilnya itu loh. Itu loh. Bisa dibuktikan ada. Setelah lebaran penelitian dari Semarang, setelah lebaran ini. Jadi Perdunu ini juga dunia peradaban, juga dunia. Ya, buktinya Gus Fatah kapan hari diundang di Universitas Kristen itu yang di mana itu Gus? Di Sole, UKSW. Di Sumber ya, Universitas Kristen itu. Nggih. Oke, luar biasa. Pemirsa JTV, demikian tadi waktu kita berdialog, walaupun di sela-sela dialog ada guncangan gempa, tapi alhamdulillah gempanya sudah reda. Sebelum diakhiri, Gus, kelihatannya karena ini menjelang Gus Dur didoani supaya kita masyarakat Banyuwangi ini juga ikut berdoa bersama kita. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar JTV mengucapkan selamat berbuka puasa, dan kita akan berjumpa pada lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Gus Ridwan. Ini doa kita ini menggunakan sholawat al-islami namanya, Mas. Ini sholawat supaya kita itu bisa menjadi orang yang ahli ilmu, yang sekaligus ahli hikmah. Ini sholawat al-islami sengaja kita ciptakan dari lingkungan Perdunu ini, semoga menjadi manfaat kepada kita semua. Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa tufina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabarakan sadati ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal hikmah waj'alhu lana syifatan rasikhah fi jami'i ahwalina dhahiratan wa batinah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wal hikmah waj'alhu lana syifatan rasikhah fi jami'i ahwalina dhahiratan wa batinah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.